Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek ingkang kinasih, dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba membaca satu buku. Jadi buku ini di dalamnya membicarakan tentang upacara tradisional kirap pusaka satu suro di Keraton Surakarta. Berhubung pada kesempatan kali ini, jadi kita sudah masuk dalam bulan Muharram. Jadi satu Muharram atau satu suro, di mana satu suro ini memiliki makna tertentu di kalangan masyarakat Jawa. Ada sebagian dari mereka yang melakukan ritual-ritual tertentu itu ya. Dan di Keraton Surakarta ada satu ritual yang biasanya dilaksanakan oleh pihak keraton. Jadi ritual itu adalah ritual kirap pusaka yang dilaksanakan dengan iring-iringan. Di situ nanti ada kerbau putih yang biasanya oleh masyarakat dikenal sebagai Kiai Slamet itu ya. Jadi saya ingin mencoba untuk membicarakan itu, tapi pembicaraan kita hari ini mungkin agak sedikit berbeda, karena saya akan membaca buku itu ya. Jadi buku ini adalah buku yang berjudul Pengkajian Penulisan Upacara Tradisional di Surakarta. Nah, buku ini ditulis oleh lembaga resmi, jadi ditulis oleh beberapa orang penulis yang mereka melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Dr. Anda Yeti Rohwulaningsih MSI, dan kemudian beliau juga didampingi oleh beberapa anggota. Jadi yang pertama adalah Dr. Andes Danang Respati Puguh, kemudian Dr. Andes Nur Sotik, Dr. Anda MA Eti Haryati, Dr. Andes Wandowo. Nah, buku ini adalah buku yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi bisa Bapak, Ibu, poros derek kinasih semua lihat itu ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Subdinas Kebudayaan tahun 2007. Kenapa kita perlu membicarakan tentang upacara tradisional kirap pusaka satu suro di Keraton Surakarta ini? Karena sudah menjadi isu yang berkembang di kalangan masyarakat. Jadi keberadaan kirap pusaka ini ternyata sudah memecah belah masyarakat menjadi dua pihak, dan itu pun juga disebutkan dalam buku ini. Di satu sisi ada yang menganggap bahwa ini merupakan satu bentuk kebudayaan yang harus dilestarikan karena di dalamnya memiliki simbol-simbol yang di dalamnya bisa ditemukan warisan budaya yang adiluhung. Tapi di sisi yang lain ada juga yang berpendapat bahwa upacara tradisional kirap pusaka satu suro di Keraton Surakarta ini juga menyiratkan hal-hal yang dianggap kurang baik. Jadi misalnya berkaitan dengan kemusyrikan dan seterusnya. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara tentang apakah ini musyrik atau tidak. Tapi saya ingin mencoba untuk membacakan buku ini saja. Jadi penilaian terakhir terkait dengan keberadaan upacara ini nanti saya serahkan kepada poros derek kinasih sekalian. Pada bagian dari buku ini menjelaskan tentang asal-usul dari upacara ini. Jadi di dalamnya ada seorang pangeran yang berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi pangeran itu bernama Gusti Pangeran Haryo Puger. Jadi dalam salah satu wawancara, beliau menyebutkan bahwa di Keraton Surakarta sendiri sebenarnya sudah ada tradisi yang berkaitan dengan tanggal 1 suro atau malam 1 suro. Tradisi ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat secara kecil-kecilan dan bersifat internal setiap malam Jumat dengan tujuan menyingkirkan penyakit dan malapetaka. Oke, saya bacakan saja biar poros derek kinasih nanti bisa mendengarkan gitu ya. Menurut GPH Puger, Gusti Pangeran Haryo Puger, wawancara 5 April 2005. Kirap pusaka merupakan tradisi yang telah lama dilakukan oleh Keraton Surakarta. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat keraton secara kecil-kecilan dan bersifat internal setiap malam Jumat dengan tujuan menyingkirkan penyakit dan malapetaka. Jadi asal-usul dari tradisi kirap pusaka yang dilaksanakan pada malam 1 suro di lingkungan Keraton Surakarta itu sebenarnya berasal dari tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat Jawa saat itu melihat bahwa 1 suro itu merupakan malam yang khusus bagi mereka. Mereka memberikan makna lebih terhadap malam 1 suro ini dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Karena itu, di bulan yang terpilih ini, di tanggal yang terpilih ini, mereka kemudian melakukan upacara
yang intinya dari upacara itu mereka berusaha untuk memohon keselamatan. Bagaimana cara memohon keselamatan itu? Mereka menggunakan pusaka yang mereka miliki masing-masing. Dan tradisi ini sebenarnya adalah tradisi kecil, tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Mereka melaksanakan itu berdasarkan kemauan mereka sendiri. Tujuan mereka agar terhindar dari penyakit dan malapetaka. Sementara waktu yang mereka gunakan untuk melaksanakan upacara ini bukan pada tanggal 1 Suro, tapi itu dilakukan setiap pekan, terutama setiap malam Jumat. Lantas sejak kapan upacara kirap pusaka itu dilaksanakan di lingkungan Keraton Surakarta? Maka hal itu kemudian dijelaskan kembali dalam kalimat selanjutnya di buku yang saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu, yaitu pengkajian penulisan upacara tradisional di Surakarta yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Subdinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 1973, pelaksanaan kirap pusaka ini mengalami perubahan karena ada permintaan dari Presiden Republik Indonesia Soeharto kepada Raja Surakarta, Sunan Pakubuwono ke-12, yang intinya agar Keraton Surakarta melaksanakan tirakatan atau laku batin untuk keselamatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Keinginan Presiden Soeharto itu kemudian mendapat perhatian dari Sunan Pakubuwono XII dan memunculkan gagasan merubah pelaksanaan kirap pusaka yang telah menjadi tradisi di keraton, tradisi kecil tadi, yaitu dengan mengadakan kirap pusaka yang dilaksanakan pada upacara religius kuno, penolak bala, yang pelaksanaannya bertepatan dengan Tahun Baru Jawa dan Islam, yaitu 1 Suro atau 1 Muharram. Pemilihan pelaksanaan kirap pusaka pada malam 1 Suro didasari oleh pertimbangan bahwa 1 Suro merupakan saat yang penting bagi orang Jawa. Bulan Suro dianggap sebagai bulan suci dan sangat terpuji untuk melakukan hal-hal yang spiritual, yang bersifat suci dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan itu, sejak 1973, Keraton Surakarta mengadakan kirap pusaka bertepatan dengan peringatan 1 Muharram. Oke, sampai di sini saya akan mencoba untuk membahas itu ya, ungkapan yang berasal dari buku ini. Ada sumber lain, jadi sumber ini saya temukan di majalah Penyebar Semangat. Jadi saat itu saya lupa ini edisi yang keberapa karena saya cari ternyata tidak ketemu, mungkin saking banyaknya koleksi Penyebar Semangat yang saya miliki. Jadi di situ ada wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dari salah satu naskah yang ada di sana yang kebetulan juga membicarakan tentang kirap pusaka. Kebetulan, dan mungkin ini bukan kebetulan, jadi saat itu yang diwawancarai adalah Gusti Pangeran Haryo Puger juga. Jadi beliau mengungkapkan bukan tahun 73 dimulainya upacara kirap pusaka di Keraton Surakarta, tetapi pelaksanaan pertama dari kirap pusaka itu dilaksanakan tahun 1974. Jadi beda 1 tahun dengan apa yang tertulis di buku ini. Jadi intinya gitu ya, intinya sebenarnya kirap pusaka yang dilaksanakan oleh keraton pada malam 1 Muharram itu bukan merupakan bentuk tradisi lama, tapi itu merupakan tradisi baru. Dan tradisi baru ini pun atas permintaan dari negara pada saat itu, atas permintaan dari Presiden Soeharto. Jadi kalau dalam naskah yang saya baca di Penyebar Semangat itu diungkapkan, kenapa tahun 74 dan kenapa di sini tahun 73? Kenapa jadi hasil wawancara ini berbeda antara yang tertulis di buku ini dengan yang tertulis di majalah Penyebar Semangat itu? Kalau kita melihat di buku ini sebenarnya tidak ada alasan kenapa tahun 73. Jadi kenapa Presiden Soeharto saat itu harus keroyo-royo? Jadi kita mengenal Presiden Soeharto sekitar tahun 70-an itu memang beliau dikenal sebagai sosok yang masuk dalam dunia spiritual Jawa gitu ya. Kenapa tahun 73? Saya belum menemukan alasan kenapa Presiden melakukan itu. Tapi kalau di majalah Penyebar Semangat itu di sana diungkapkan kenapa Presiden Soeharto saat itu mengutus asisten pribadinya, sekaligus salah seorang ahli spiritual yang ada di lingkungan Pak Harto saat itu yang bernama Sujono Humardani. Jadi Sujono Humardani ini diutus ke Keraton Surakarta, karena pada saat itu di Jakarta sedang terjadi peristiwa malari.
Jadi peristiwa Malari ini berujung pada kerusuhan, anti modal asing dan seterusnya. Karena adanya kerusuhan itu, maka Soeharto saat itu, yang cara berpikirnya mungkin masih mistis dan mitologis saat itu gitu ya. Beliau kemudian meminta kepada Sujono Humardani ini agar Keraton Surakarta mengutus Sujono Humardani meminta kepada Keraton Surakarta untuk melaksanakan ritual. Ritual itu adalah ritual tolak bala, meminta keselamatan agar peristiwa malari yang terjadi di ibu kota tidak menjalar ke daerah-daerah yang lain. Tahun 1974 itu lebih memiliki alasan, karena memang pada masa itu terjadi peristiwa malari. Sementara tahun 73 yang tertulis di buku ini agak sulit diketahui apa peristiwa yang terjadi pada tahun 1973. Namun dari itu kita memahami bahwa tradisi kira pusaka yang kemudian ada kerbau yang berjalan gitu ya dan seterusnya itu baru berlangsung tahun 70-an. Entah itu 73 atau 74. Intinya kira pusaka ini merupakan tradisi baru. Dan sebelumnya tidak ada bentuk kira pusaka yang semacam ini yang kemudian diinisiasi secara langsung oleh pihak keraton. Jadi saat itu masih merupakan tradisi kecil yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dan cara masyarakat Jawa untuk merayakan tahun baru Islam, satu Suro atau satu Muharram, karena kalau kita menggunakan pendapat dari Kamajaya, alias Karkono Partokusumo, beliau menyebutkan satu Suro itu memang satu Muharram. Dan itu merupakan tahun baru yang dimiliki oleh umat Islam. Orang Jawa ya pada saat itu beragama Islam, itu kemudian menyebutnya sebagai, jadi bulan Muharram itu disebut sebagai Suro itu ya. Jadi ini menurut pendapat Karkono Partokusumo, salah seorang ahli Javanologi, yang saya kira saudara-saudara yang bergelut dalam bidang ini mungkin mengenal nama beliau gitu ya. Kemudian saya lanjutkan, seperti dikemukakan oleh Gusti Pangeran Haryo Puger, bahwa bagi orang Jawa, tahun 1 Suro merupakan momentum yang tepat untuk mulai lembaran baru dengan bertirakat sambil melakukan kira pusaka. Tradisi ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat luas. Hal ini terbukti setiap menjelang kira pusaka, jalan yang dilewati oleh prosesi dipadati oleh masyarakat dengan tujuan tidak hanya melihat prosesi benda-benda pusaka keraton, tapi juga ingin mendapatkan sawab atau pengaruh baik dari pusaka-pusaka itu. Jadi kalau di bagian ini up to you gitu ya, saya serahkan kepada para pendengar, para pemirsa, jadi kira-kira ini termasuk hal yang masuk dalam kesyirikan atau tidak itu ya. Tapi kita memahami betul bahwa memang sebagian dari masyarakat Jawa itu cara berpikirnya masih mistis dan mitologis. Jadi bisa saja hal semacam itu mungkin bagian dari upaya mereka untuk melakukan perjalanan menuju agama. Hanya saja belum mengalami penyempurnaan. Perlu banyak dai yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Ini bagian asal-usul. Kemudian tentu saja karena ini adalah sebuah ritual, kita perlu tahu, jadi pokok dari ritual ini. Jadi hal yang utama dalam sebuah ritual itu tentu berkaitan dengan doa. Doa itu nanti bisa menentukan. Jadi sebenarnya ritual ini adalah ritual yang di dalamnya memiliki nafas Islam atau yang lain. Karena sebagian kalangan ada yang berpendapat, jadi kira pusaka ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam, sama sekali gitu ya. Jadi mereka menganggap ini ritual kebatinan, ini ritual kebatinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Jadi mereka mengatakan Islam itu tidak ada hubungannya dengan Jawa, tapi Islam itu justru dianggap sebagai antitesa dari Jawa. Kenapa? Karena Jawa sudah menciptakan tradisinya sendiri dalam spiritualitas. Jadi di situ maka spiritualitas Jawa yang mereka maksud adalah kebatinan. Tapi benarkah demikian itu ya? Nah, bagian berikutnya yang saya kira menarik untuk dihadirkan di sini. Jadi terkait dengan abdi dalam gitu ya. Jadi masing-masing abdi dalam yang ada di lingkungan keraton itu nanti memiliki tugas sendiri. Jadi ada yang bertugas di jalan, jadi mereka memang ikut serta dalam upacara itu. Nanti di situ ada pusaka yang dikirap, kemudian di situ nanti ada kerbau putih yang berjalan, yang oleh masyarakat disebut Kiai Selamet itu ya. Kiai Selamet itu kalau di buku ini, di sebagian tempat dikatakan itu memang nama kerbau, tapi di tempat lain dikatakan bahwa itu adalah nama pusaka yang dimiliki oleh keraton. Kenapa Kiai Selamet yang dikirap?
Karena mereka berharap Kiai Slamet itu kan simbol keselamatan. Jadi dengan melaksanakan kira pusaka itu, maka mereka akan mendapatkan keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Nah, ternyata ada abdi dalem yang mereka tidak ikut dalam kirab pusaka. Nah, di sini disebutkan mereka yang tidak mengikuti kirab pusaka dan kembali ke Paningrat untuk mengikuti sholat hajat di Masjid Pujasana. Jadi mereka yang tidak ikut dalam kirab pusaka itu, mereka melaksanakan sholat hajat. Apa permintaan yang mereka miliki ketika melaksanakan sholat hajat itu? Karena sholat hajat ini kan dimaksudkan untuk mendapatkan ridho, dikabulkan permohonannya kepada Allah, hajatnya bisa terselesaikan. Jadi mereka diminta untuk melaksanakan sholat gitu ya. Sholat itu nanti minta keselamatan. Keselamatan untuk apa? Keselamatan untuk negara, keselamatan untuk keraton, keselamatan untuk penguasanya, dan seterusnya. Oke, kita kembali pada pembicaraan kita tadi itu ya. Nah, di dalamnya ada doa-doa yang dibaca. Jadi saya akan membacakan doa untuk, di sini ada doa Caos Dahar, kemudian ada doa Wilujengan. Saya ingin membacakan pada bagian doa untuk Wilujengan. Dan kalau kita amati, doa ini nanti menggunakan dua bahasa. Jadi doanya itu campuran dari dua bahasa. Doa dengan menggunakan dua bahasa. Yang pertama adalah doa Arab, dan nanti di bagian yang kedua ada doa yang berbahasa Jawa. Dan kadangkala ada istilah Arab yang dicampur dengan istilah Jawa. Dan perlu dipahami, poros derek kinasih, doa-doa yang dibacakan dalam kirab pusaka, satu Muharram atau satu surah di lingkungan Keraton Surakarta, tidak ada satupun yang menyebutkan itu ya, doa itu permohonan untuk jin, untuk setan, atau untuk yang lain. Semua doa itu. Jadi di sini ada doa yang berjumlah 22. 22 itu pun nanti ada bagian-bagian dari doa itu yang ini ya. Jadi setiap bagian itu nanti ada poinnya sendiri, doa untuk apa dan seterusnya. Jadi ada sekitar 22 doa. Semua doa itu adalah doa yang ditujukan untuk Allah. Saya bacakan saja sebagai contoh. Jadi paling awal itu meminta perlindungan dari Allah terhadap gangguan setan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian setelah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca syahadat. Mohon maaf, setelah itu kemudian membaca sholawat. Syahadatnya tidak dibaca ya di sini ya, tapi langsung pada sholawat. Tapi nanti ada menyebut nama Nabi Muhammad dan seterusnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu doa Allahumma gfir lana dunubana wali walidina dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada doa yang lain, yang kelima, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada doa yang diperuntukkan untuk Nabi Adam, Siti Hawa. Kemudian ada doa yang diperuntukkan oleh untuk Nabi Muhammad, kemudian Nabi Khidir, kemudian Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim. Kemudian doa yang ditujukan untuk Sunan Kalijogo, Panembahan Senopati, kemudian Prabu Hanyokrokusumo. Ini nampaknya doa ini terkait dengan tawasul gitu ya. Tapi ini lebih meminta perlindungan dan ampunan untuk orang-orang yang dimaksud. Jadi mungkin agak tidak sama dengan tawasul gitu ya. Kemudian ada doa yang diperuntukkan untuk para noto sak tanah Jawi. Jadi ini menggunakan campuran bahasa Arab dan bahasa Jawa. Allahumma warodhiya wa qabula wa rahmatan wa syafa'atan poronoto sak tanah Jawi. Kemudian dilanjutkan doa Allahumma warodhiya wa qabula wa rahmatan wa syafa'atan Kanjeng Sunan Lawu. Kemudian untuk Ratu Kencono Sari, kemudian Ratu Sekar Kedaton, kemudian Ratu Koloyiwati, kemudian Kanjeng Kiai Agung dan seterusnya. Jadi yang didoakan di sini adalah orang-orang yang dianggap sebagai leluhur dari pihak keraton gitu ya. Kemudian juga ada doa untuk Kanjeng Sinuwun Pakubuwono ingkang kaping 12. Jadi mendoakan rajanya. Kemudian setelah itu Allahumma warodhiya wa qabula wa rahmatan wa syafa'atan nyuwun wilujengipun para putra-putra dalem. Ya, ada suara lewat ya, saya ulangi.
Nyuwun wilujengipun para putra-putra dalem, putra-putri dalem, para mantu dalem, para wayah dalem, para sentana dalem, para abdi dalem. Jadi ini minta perlindungan, minta keselamatan untuk para putri raja, kemudian para menantu raja, kemudian para anak cucunya, kemudian para keluarganya, dan para abdi dalam yang ada di lingkungan Keraton Surakarta. Jadi saya kira karena memang semangat dari Kira Pusaka itu sebenarnya adalah meminta keselamatan itu ya. Karena itu maka semua pihak dimintakan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu doa untuk minta ridho. Allahumma waradhiya wa qabula wa rahmatan wa syafaatan. Allahumma ya Allah nyuwun ridho paduka ya Allah ing dinten menika ngawontenaken syukur dumateng paduka mboten sanes nyuwun ridho anggenipun ngunduraken pusaka wilujeng. Jadi meminta ridho kepada Allah, kemudian melakukan syukuran kepada Allah gitu ya, karena saat itu minta ridho untuk memundurkan pusaka keselamatan. Kemudian Allahumma waradhiya wa qabula wa rahmatan wa syafaatan ugi nyuwun wilujeng negara kesatuan Republik Indonesia saisinipun. Karena memang awalnya Kira Pusaka ini dimaksudkan untuk mendoakan kebaikan negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekitar tahun itu, kalau tadi di buku ini disebutkan 73, kemudian di Panyebar Semangat itu ditujukan tahun 1974. Saat itu era Orde Baru ketika Presiden Soeharto memimpin Indonesia gitu ya. Maka di situ nanti ada doa secara khusus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada doa untuk penduduk kota Solo dan sekitarnya. Allahumma waradhiya wa qabula wa rahmatan wa syafaatan ugi nyuwun wilujeng kita Solo sak isinipun. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa-doa Arab. Jadi doa-doa Arab. Setelah itu nanti ada doa lagi yang menggunakan bahasa Jawa. Di doa yang ke-13, Do Gusti Kang Maha Asih nyuwun ridho paduka ya Allah mugi keluarga ageng, para putra putri dalem, para mantru dalem, wayah dalem, sentana dalem, abdi dalem, nyuwun ridho paduka ya Allah, mugi tansah tinebihaken saking balak, tinebihaken saking fitnah, tinebihaken saking sakit punapa kemawon. Jadi doa ini meminta, wahai Allah yang maha pengasih, meminta ridho kepada Engkau ya Allah, semoga keluarga besar, para putra-putri raja, kemudian para mantu dari raja, kemudian anak cucunya, sentono dalem, kemudian abdi dalem, meminta ridho pada Allah dan mereka dijauhkan dari balak, gitu ya, dari bencana, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari sakit apapun, gitu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa tolak bilahi, jadi menolak kematian atau menolak kecelakaan itu ya. Allahumma tolak bilahi, ono loro saka wetan tinulak bali mangetan. Raja iman selamat. Jadi di sini tolak bilahinya kalau misalnya ada bahaya yang berasal dari timur, maka mudah-mudahan kembali ke timur. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau bahayanya dari selatan, maka mudah-mudahan ditolak sehingga kembali ke selatan. Kalau dari utara, maka mudah-mudahan ditolak dari utara. Kemudian itu sampai di baris yang ke-17. Sampai di doa yang ke-17, kalau dari utara berarti ditolak ke utara. Kemudian kalau dari atas, ini yang bait 18, kalau bencana itu, atau bilahi itu, kematian itu, atau kecelakaan itu berasal dari atas, maka dikembalikan ke atas. Kemudian selanjutnya, kalau itu berasal dari bawah, Allahumma tolak bilahi ono loro saking ngisor tinulak bali mangisor. Raja iman selamat, 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 selamat. Jadi ini penutup doa di nomor yang ke-13 itu dibaca selamat sebanyak 4 kali. Raja iman selamat, 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 selamat. Karena memang inti dari permohonan ini meminta keselamatan kepada Allah. Kemudian selanjutnya nyuwun ridho paduka ya Allah, awit paduka moho agung, moho mirah, moho asih. Meminta ridho kepada Engkau ya Allah, kepada Engkau paduka ya Allah, karena paduka maha agung, maha mirah, maha asih. Ini yang dimaksud dengan paduka itu adalah Allah. Paduka itu yang dimaksud adalah Allah. Ini kalau dalam bahasa Melayu jadi baginda itu ya. Kemudian setelah itu doa sapu jagat, dilanjutkan doa sapu jagat di urutan barisan doa yang ke-21.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi ini meminta keselamatan dunia dan akhirat, dan saya kira doa sapu jagat ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat Jawa itu ya. Baru kemudian di doa yang ke-22, subhanaka rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai penutup doanya. Jadi kalau kita melihat doa yang disampaikan dalam kira pusaka satu suro itu ya di lingkungan Keraton Surakarta ini, semuanya terhubung dengan Islam. Jadi semuanya terhubung kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa kepada pohon, tidak ada doa apalagi kepada kerbau dan seterusnya itu ya. Dan juga tidak ada doa untuk setan, jin dan seterusnya. Meskipun nanti kita perlu memahami. Jadi cara berpikir masyarakat Jawa di masa lampau, mereka ini memang berusaha untuk menjaga keharmonisan. Jadi bukan hanya dengan sesama manusia, bukan hanya dengan hewan, tapi juga dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi dengan makhluk halus. Jadi berusaha untuk menjaga keharmonisan. Karena itu didasari dengan kesadaran bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka semuanya diciptakan untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan kemampuan atau porsi atau proporsi yang mereka miliki. Karena itu, maka seharusnya makhluk yang diciptakan oleh Allah ini tidak saling mengganggu. Jadi ini pandangan terhadap bangsa halus atau bangsa jin itu semacam itu. Karena itu, maka manusia pun berusaha untuk membangun hubungan harmonis dengan mereka. Tetapi mereka harus memahami batasan-batasan yang dimiliki oleh setiap makhluk Allah. Jadi manusia tidak boleh sampai kemudian menyembah bangsa jin. Mereka tidak boleh meminta bantuan kepada makhluk halus itu. Karena mereka sudah memiliki alam yang berbeda, mereka memiliki takdir yang berbeda, mereka memiliki tanggung jawab yang kurang lebih sama, yaitu beribadah kepada Allah. Dan setiap makhluk ini sudah dibebani dengan syariat. Jadi mereka harus melaksanakan itu dengan baik. Jadi didasarkan pada kesadaran semacam itu, kadangkala memang ada sebagian yang kemudian berlebihan. Ada yang bahkan meminta, jadi karena cara berpikirnya yang mistis atau mitologis, mereka justru kemudian meminta bantuan kepada makhluk halus ini dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dari sisi doa, jadi doanya sebenarnya tidak beda dengan doa yang lain gitu ya, doa-doa yang ada dalam konsep Islam. Jadi tidak ada doa yang berkaitan dengan dunia batin yang berasal dari luar Islam atau spiritualitas yang berasal dari luar Islam. Selain itu, benda-benda yang menjadi perlengkapan upacara yang juga disebutkan di sini itu ternyata memiliki makna atau simbol tertentu. Jadi setiap benda itu memberikan simbol. Misalnya dalam upacara itu nanti ada cambuk. Jadi cambuk ini adalah cambuk yang biasanya digunakan untuk menyambuk kerbau. Jadi dari keberadaan cambuk itu kita tahu bahwa kerbau itu sebenarnya hanya salah satu perlengkapan yang ada dalam upacara. Jadi mereka hewan biasa, karena itu maka mereka juga bisa dipecut dengan cambuk itu ya. Apa fungsi cambuk itu? Cambuk itu adalah lambang penggerak, penentu setiap tindakan manusia yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini diambil dari pengertian cambuk yang digunakan untuk menggiring hewan peliharaan supaya berjalan sesuai dengan keinginan penggembala. Manusia hidup di dunia harus tahu tujuan hidupnya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia harus mengikuti yang diperintahkannya. Jadi dengan tujuan hidup yang hakiki, manusia akan mempunyai arah yang pasti dan jelas dalam setiap tindakannya. Jadi rupanya cambuk itu pun simbolis. Apa simbol yang terkandung pada cambuk itu? Jadi manusia itu memerlukan pedoman dalam kehidupannya. Mereka itu seperti sedang dicambuk. Apa yang menjadi cambuknya? Perintah Allah. Maka manusia harus melaksanakan perintah Allah itu. Jadi cambuk itu berarti adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti oleh manusia. Kemudian nanti juga ada songsong dan seterusnya. Kemudian ada kipas, ada arang. Kemudian ada oncer, ting, petromak, dan seterusnya. Kain yang digunakan. Kemudian samir, beskap, dan seterusnya. Itu semuanya memiliki simbol. Bahkan kalaupun ada sesaji di sana, simbol-simbol yang ada dalam setiap sesaji itu nanti sebagian besar itu juga dikaitkan dengan Islam. Jadi misalnya gitu ya, ketika membicarakan tentang apa misalnya, ketika membicarakan tentang
sesajen Bapak Agengnya. Jadi di situ nanti ada jongkong misalnya. Jadi jongkong itu adalah makanan yang dibuat dari parutan singkong yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. Jongkongnya itu berwarna merah dan putih, melambangkan sangkan paraning dumadi. Jadi membicarakan tentang dari mana manusia itu berawal, bagaimana dia berproses, dan bagaimana dia kemudian berakhir. Jadi di situ ada kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Jadi sangkan paraning dumadi itu jangan dimaknai sebagaimana sebagian dari ahli kebatinan memaknainya. Jadi sangkan paraning dumadi itu berkaitan dengan dari mana manusia berasal. Mereka adalah ciptaan Allah. Kemana manusia itu akan kembali? Mereka akan kembali pada Allah. Kemudian selain itu nanti ada ketan yang berwarna hijau, merah, kuning, dan putih yang di atasnya diberi enten-enten. Itu menunjukkan sifat manusia. Dan sifat manusia ini biasanya dibicarakan oleh sebagian dari kalangan muslim itu ya. Ketika membicarakan tentang 4 sifat manusia. Yang dimaksud adalah 4 nafsu yang ada dalam diri manusia. Ada lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah. Saya tidak ingin bicarakan ini terlalu jauh. Kemudian misalnya nanti ada bekaka. Bekaka itu kalau kita maknai dalam bahasa kamus itu semacam korban itu ya. Korban yang berasal dari hewan. Bekaka itu semacam itu. Tapi bekaka yang ada di lingkungan keraton ini kita melihat ini sebagai bagian dari budaya transisi. Budaya Hindu yang menuju ke Islam. Oke, saya bacakan saja. Encek kedua berisi sepasang bekaka. Bekaka dibuat dari tepung beras dan dibentuk boneka. Sepasang bekaka melambangkan sepasang pengantin, Pangeran Mataram dan Kanjeng Ratu Kidul, dan pengganti korban. Pada zaman dahulu, upacara adat semacam ini menggunakan korban manusia. Pada masa kerajaan Mataram, korban manusia diganti dengan bekaka yang diibaratkan manusia. Jadi di sini memang ada keyakinan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Jawa, termasuk lingkungan keraton sendiri, mungkin ada juga yang meyakini hal ini bahwa para pangeran Mataram atau para raja Mataram itu menikah dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul. Tapi sebagian teori ada yang menjelaskan bahwa munculnya isu terkait dengan persoalan ini sebenarnya berkaitan dengan upaya menjaga kewibawaan raja di hadapan sebagian rakyatnya yang saat itu cara berpikirnya masih mistis dan mitologis. Karena itu maka kemudian diciptakan satu alam berpikir baru yang kemudian masih memungkinkan untuk bisa diterima oleh masyarakat agar mereka bisa menerima kewibawaan dari kerajaan. Maka ini kemudian muncul sosok Nyai Ratu Kidul dan seterusnya. Tapi lepas dari itu ada hal yang menarik di sini. Pada zaman dahulu, jadi upacara bekaka ini dikatakan dulunya menggunakan korban manusia. Nah ini mengacu pada sejarah gitu ya. Di kalangan masyarakat kita di masa lampau, jadi sebelum kehadiran Islam, kita memang mengenal satu masyarakat yang kemudian mendapatkan pengaruh dari Tantrayana Giri. Jadi mereka dikenal memiliki 5 ritual yang disebut Pancamakara Puja. Ada 5 ritual Mo itu ya. Dan salah satu Mo yang dikenal oleh masyarakat saat itu adalah Manuya. Jadi Manuya itu, jadi 5 ritual ini adalah 5 ritual untuk mendapatkan kasekten atau kemampuan spiritual yang lebih, kesaktian itu ya. Nah, di antara ritual itu disebut sebagai Manuya. Manuya itu adalah ritual dengan memakan daging manusia atau menggunakan korban manusia. Korban manusianya bisa berupa sepasang pengantin. Jadi orang itu dijadikan pengantin, setelah itu dikorbankan. Kemudian mereka dibelah dadanya, diambil darahnya, dagingnya dimakan, kemudian darahnya diminum dalam upacara. Nah, di situ di era Mataram, kemudian terjadi proses tidak lagi menggunakan manusia. Jadi di sini sebenarnya sudah ada upaya untuk mengubah tradisi itu agar lebih manusiawi, tidak lagi menggunakan korban manusia. Tapi tradisi itu manusianya kemudian diganti dengan boneka. Bonekanya dibuat dari beras, biasanya beras ketan itu ya. Dibuat dalam bentuk boneka, kemudian dibuat mirip dengan pengantin. Setelah itu disembelih juga di dalam patung pengantin dari beras itu biasanya nanti ada cairan merah yang berasal dari gula Jawa. Jadi di situ ibarat darahnya. Nah, nanti bekaka yang semacam ini mestinya halal untuk dimakan itu ya, berbeda dengan memakan daging manusia. Nah, jadi di sini kita melihat proses Islamisasi itu terjadi dan keberadaan bekaka ini sebenarnya menandai adanya era transisi.
Di situ diperlihatkan Islam itu alhamdulillah, jadi mempertimbangkan betul aspek manusiawi. Jadi memang Islam itu sesuai dengan fitrah itu ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu, jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Dia memiliki kondisi semula jadi, dia memiliki kondisi bersih dari dosa, dan seterusnya. Maka manusia harus hidup dengan menyesuaikan fitrah itu, dan seterusnya. Oke, saya kembali ke bagian berikutnya. Jadi sesaji-sesaji yang ada pun itu sebenarnya simbolis saja. Jadi itu memiliki simbol. Jadi misalnya itu ya, saya bacakan, oh tadi sudah saya bacakan beberapa sesaji, saya kira cukup itu ya. Jadi itu berkaitan dengan kira pusaka gitu ya, yang dilaksanakan di lingkungan Keraton Surakarta. Jadi sebenarnya ini adalah tradisi baru. Jadi tradisi ini baru berkembang sekitar tahun 1970-an. Dari sumber ini kita membaca itu tahun 1973, kemudian dari sumber yang lain kita menemukan 74. Artinya itu tradisi yang belum lama terjadi. Jadi tradisi itu masih bisa kita lacak sejarahnya. Nah, terkait dengan apakah gitu ya, apakah kira pusaka ini termasuk ritual yang di dalamnya mengandung kesyirikan atau tidak, ini kembali saya serahkan kepada saudara-saudara semua. Jadi saya kira itu ya, sekian penjelasan yang berasal dari saya secara pribadi, yang intinya sebenarnya hanya membaca buku ini, kemudian saya komentari sewajarnya gitu ya. Saya kira itu, jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.